Jumpa lagi di channel ET Kimia. Video kali ini kita akan membahas tentang satuan konsentrasi. Topik yang kita bahas nanti pada topik kali ini tentang konsentrasi persen massa, molaritas suatu larutan, molalitas, kemudian bagian per sejuta, dan juga fraksi mol. Ada 5 topik, tapi pada bagian yang pertama ini saya akan membahas 3 terlebih dahulu, yaitu tentang persen massa, bagian per sejuta, dan molaritas. Materi ini sangat kita perlukan untuk perhitungan kimia, terutama nanti yang menyangkut tentang perhitungan-perhitungan dalam kimia larutan. Suatu larutan merupakan campuran homogen antara zat terlarut dan zat pelarut. Jadi larutan itu selalu nanti terdiri dari pelarut dan terlarut. Perbandingan relatif dari suatu zat terlarut terhadap pelarut itu kita sebut dengan istilah konsentrasi atau disebut juga dengan kepekatan. Konsentrasi larutan secara kuantitatif dinyatakan dalam berbagai satuan, yaitu persentase, bagian per sejuta atau disebut juga part per million, molaritas, fraksi mol, molalitas. Persen massa atau disebut juga dengan persen M per M. Persen massa adalah jumlah massa suatu zat yang kita temukan tiap 100 gram campurannya. Secara matematika, persen massa itu adalah berat suatu zat dibagi berat campurannya dikalikan dengan 100%. Ada juga satuan konsentrasi berupa persen volume, yaitu menyatakan jumlah volume suatu zat yang terdapat dalam 100 bagian volume campurannya. Jadi secara matematika, persen volume itu adalah volume zat dibagi volume campuran dikali dengan 100%. Kita lihat contoh soal yang pertama. Tentukan massa NaOH yang terdapat dalam 500 ml larutan NaOH 30%. Diketahui massa jenis NaOH 1 gram per liter. Sehingga untuk menjawab soal ini kita mencari massa total dulu dari larutannya, di mana massa jenisnya adalah 1, maka massa totalnya adalah 500 gram. Kita bisa mencari jumlah NaOH dengan kadar 30%, berarti berat NaOH-nya adalah 150 gram. Itu jawaban untuk contoh yang pertama. Berikutnya kita lihat contoh yang kedua. Tentukan volume alkohol yang terdapat dalam 500 ml larutan alkohol yang memiliki kadar 40% volume per volume. Soal ini bisa kita jawab. Persen volume sama dengan volume suatu zat dibagi dengan volume campuran dikali dengan 100%. Maka kita bisa masukkan kadarnya tadi 40%, berarti itu adalah volume alkohol dibagi volume campuran sebesar 500 dikali 100%. Maka akan kita peroleh volume alkohol yang terdapat di dalam larutan tersebut adalah 200 ml. Contoh soal yang ketiga. Dalam setiap 100 gram urea terdapat 42 gram nitrogen. Maka tentukanlah kemurnian dari pupuk urea tersebut. Untuk menjawab soal seperti ini, diberikan bahwa 100 gram urea terdapat 42 gram nitrogen. Maka kita terlebih dulu mencari berapa sih berat nitrogen dalam urea murni. Dengan menggunakan rumus seperti ini, maka akan kita peroleh berat nitrogen dalam urea murni adalah 2 dikali massa atom relatif nitrogen dibagi massa molekul relatif dikali 100%. Setelah kita masukkan angkanya, maka akan kita peroleh berat nitrogen murninya itu adalah 46,67. Lalu ketika kita diminta mencari persentase kemurnian, maka rumus yang kita gunakan adalah berat nyata dibagi berat teori yang kita peroleh tadi dikali dengan 100%. Maka akan kita peroleh persen kemurniannya adalah 42 berat nyata nitrogennya
dibagi berat teorinya 46,67, maka kita peroleh persen kemurnian sebesar 90%. Bagian per sejuta atau sering juga disebut dengan istilah part per million atau ppm adalah satuan konsentrasi zat yang menyatakan banyaknya suatu zat yang terdapat tiap 1 juta bagian campurannya. Secara matematika, ppj atau ppm rumusnya nanti sama dengan massa zat dibagi massa campuran dikalikan dengan 1 juta. Contoh soal yang pertama, sebanyak 1 kg air sungai diteliti dan ternyata diperoleh kandungan logam Pb yang terdapat di dalamnya sebanyak 10 mg. Berapakah kadar Pb dalam air tersebut jika dinyatakan dalam satuan ppm? Tentu untuk menjawabnya, tadi kita lihat rumusnya part per million sama dengan massa zat dibagi massa campuran dikali dengan 1 juta. Berarti massa zatnya, massa Pb adalah 10 mg, massa airnya 1 kg, ini kita konversi menjadi miligram juga, berarti 1 juta miligram dikalikan dengan 10 pangkat minus 6, maka akan kita peroleh konsentrasi logam Pb dalam air tersebut adalah sebesar 10 ppm. Contoh soal yang kedua, kadar gas karbon monoksida atau CO di udara adalah 112 ppm. Maka berapakah mililiter CO yang terdapat dalam 1 meter kubik udara? Untuk menjawab soal ini, maka kita konversi dulu. 1 meter kubik udara itu sama dengan 1000 liter, itu juga sama dengan 1 juta mililiter. Sedangkan kadar karbon monoksidanya tadi adalah 112 ppm. Maka kita gunakan rumusnya, kadarnya adalah 112, yang ditanyakan volume CO dibagi volume udaranya 1 juta dikali dengan 1 juta, maka akan kita peroleh volume CO dalam udara sebanyak 1 meter kubik tadi adalah sebesar 112 ml atau 112 cm kubik. Kemolaran atau molaritas dilambangkan dengan huruf M kapital, adalah satuan yang menyatakan banyaknya mol zat terlarut yang kita temukan dalam 1 liter larutan. Volume larutan di sini berarti juga adalah volume zat terlarut dan volume zat pelarut. Secara matematika kita bisa menghitung molaritas itu adalah mol dibagi dengan volume dalam satuan liter, atau bisa juga molaritas itu adalah berat suatu zat terlarut dibagi massa molekul relatif dikalikan 1000 per volume dalam satuan mililiter. Kita lihat contoh soal yang pertama. Terdapat larutan NaOH 0,1 molar. Tentukanlah berapa banyaknya NaOH yang terdapat dalam 500 ml larutan NaOH tersebut. Maka untuk menjawab soal seperti ini, kita menggunakan rumus molaritas sama dengan gram per mr kali 1000 per volume dalam satuan mililiter. Kita akan peroleh 0,1 sama dengan berat NaOH dibagi mr-nya 40 dikali 1000 per volume larutan 500. Maka berat NaOH yang terdapat dalam larutan tersebut adalah 20 gram. Contoh soal yang kedua, sebanyak 12 gram kristal magnesium sulfat atau MgSO4 dilarutkan dalam air sehingga volume larutan menjadi 500 ml. Berapa molaritas larutan yang terbentuk? Jika diketahui massa molekul relatif magnesium sulfat adalah 120. Untuk menjawab soal seperti ini, kita menggunakan rumus molaritas sama dengan berat dibagi dengan mr dikali 1000 per volume dalam satuan mililiter. Kita masukkan angkanya, maka akan kita peroleh konsentrasi larutannya adalah 0,2 molar. Contoh soal yang ketiga, tentukan kadar cuka atau CH3COH dalam suatu larutan dengan konsentrasi 5,2 molar.
Diberitahu juga data massa jenis larutan adalah 1,04 gram per cm kubik. Nah, untuk menjawab soal seperti ini kita bisa menggunakan ET tips. Jika di soal diketahui massa jenis dan persen massa, maka kita bisa langsung menggunakan rumus molaritas sama dengan 10 dikali rho dikali persen dibagikan dengan mr. Oke, berarti untuk menjawabnya rumus yang kita gunakan M sama dengan 10 dikali rho dikali kadar persen dibagikan dengan mr, maka akan kita peroleh persen dari larutan cukanya adalah sebesar 30%. Berikut ini saya sediakan latihan mandiri untuk berlatih dan dicoba. Ada 7 soal dan soalnya bisa di-download di Google Drive dan linknya tersedia di deskripsi video. Selamat belajar dan mudah-mudahan materi di video ini berguna. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ET Kimia supaya bisa memberikan manfaat yang lebih banyak. Sampai ketemu pada video-video materi pelajaran kimia berikutnya.